75 tahun. Ibarat buku dia buku tebal berjilid-jilid. Sumatera Utara memiliki panjang jalan nomor 2 se-Indonesia setelah Jawa Timur. Siapapun gubernurnya pasti kewalahan untuk memenuhi perbaikan jalan itu. Dan kalau saya lihat cukup hebat itu Edi Rahmayadi, 2,7. Sedangkan budget nasional yang mau dikucurkan ini untuk mempercepat perbaikan jalan-jalan yang rusak itu yang diviral-viralkan cuma 32,7. Bayangkan 32,7 bagi 38 provinsi. Jadi kita tunggu dan kita desak Pak Gubernur kita ini biar selesai sebelum berakhir masa jabatan. Itu teori dari multi years itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast Apa Cerita yang akan membahas cerita-cerita terkini tentang Sumatera Utara. Hari ini kita kehadiran narasumber Bapak Sohibul Ansor Siregar MSI, seorang pakar politik, sosiologi politik tentunya yang sudah cukup terkenal di Sumatera Utara dengan pemikiran-pemikirannya yang bisa kita baca di berbagai platform media. Hari ini kami akan bahas tentang Provinsi Sumatera Utara ada di mana. Ini usianya sudah 75 tahun. Tentu saja banyak perkembangan-perkembangan. Mungkin saja ada yang merasa maju, ada juga yang merasa mundur. Ini yang akan kita ceritakan, Bang. Nah, tanggapan Bang Sohibul, mungkin sebagai awal nih, Bang. Dengan kondisi kita hari ini, usia Provinsi Sumatera Utara itu 75 tahun. Tanggapan Abang sendiri tentang provinsi kita ini seperti apa? 75 tahun. Ibarat buku dia buku tebal berjilid-jilid. Banyak ilmu pengetahuan di sana. Betul. Siapa yang nggak mau baca, rugi sendiri dia. Persis. Banyak hal sebetulnya yang bisa kita kutip dari sejarah sejak awal Sumatera Utara itu. Sejak SM Amin atau bahkan sebetulnya itu sebelumnya masih Sumatera. Ya. Sumatera Timur. Sumatera. Gubernurnya. Tapi kita mulai mungkin 75 tahun itu diukur dari Pak SM Amin Nasution. Tahun 48-an kalau saya nggak salah. Itu gubernur pertama kita. Sampai ke hari ini gubernur kesekian. Beberapa hal yang perlu kita ingat bahwa Sumatera Utara ini atau katakanlah Sumatera ini ada pada peta dunia, memori dunia dan urgensi dunia, interest dunia. Karena berbagai hal ada di sini, sumber-sumber yang sangat potensial dan dibutuhkan oleh negara-negara dan bangsa-bangsa lain. Bayangkan dari daerah kita ini, Parus, Fir'aun memerlukan Parus, betul, mengawetkan mumi beliau itu di sana. Dan musafir-musafir Eropa yang datang ke sini untuk memetakan potensi yang bisa diambil untuk perdagangan dan komoditi-komoditi semacam itu sudah berdatangan sejak abad yang lama. Artinya eksistensi Sumatera Utara ini memang dari zaman dulu sudah sangat dikenal. Kalau di zaman sekarang ini, Bang Sohib, saya panggil Bang Sohib aja nih ya. Biar lebih relax. Zaman sekarang ini kan eranya sudah sangat berubah. Masyarakat kita ini lebih suka misalnya membanding-bandingkan nih. Sumatera Utara ini dengan provinsi lain misalnya, udah seperti apa misalnya? Itu yang lebih senang didengar orang sebenarnya gitu. Ya saya setuju itu. Betul. Ada perbandingan dengan kita lihat orang lain mungkin kita tahu sepatu kita kurang bagus gitu. Persis. Ya. Sumut adalah provinsi yang besar di luar Jawa. Segala-galanya harus dihitung juga Sumatera Utara ini. Baik. Kalau pemilu juga begitu. Uangnya juga banyak. Di Sumatera Utara ini? Banyak sekali. Tapi kan sistem kita kan sentralis. Dibawa dulu ke Jakarta baru dibantu ke sini kan dak dan dau. Berapa jumlah dak dan dau itu ya tergantung Jakarta. Kecil aja undang-undangnya kan siapa. Kebun kita juga begitu tuh. Persis.
Jadi semua politisi yang berkaliber nasional pasti tahu betapa besarnya potensi Sumatera Utara, betapa tidak terabaikannya Sumatera Utara dalam konstelasi nasional dan juga internasional. Posisi geografis kita yang dekat dengan Selat Malaka dan menjadi show window Indonesia di bagian barat itu luar biasa. Kita memiliki kerjasama dengan lain. Nah, kalau ada satu ketika misalkan didiskusikan dulu Pak Roji membuat seminar, kita bikin jembatan dulu ke Kuala Lumpur atau ke Penang atau kemana itu dari sini langsung, sehingga kita bisa naik sepeda motor aja ke sana. Oh, itu sesuatu yang apa? Begitu aspek pentingnya show window Sumatera Utara ini, Medan Indonesia ini di bagian barat di Sumatera Utara. Jadi kalau dinilai misalnya ada nilai 1 sampai 10 dengan provinsi lain, provinsi Sumatera Utara ini ada di mana, Pak Soe? Saya kira 7-8 gitu. Alhamdulillah kalau gitu. Itu kalau di kampus tuh nilainya A juga itu. Dia. Selanjutnya Pak Soeb, kita ini 2023 ini tak lama lagi kita akan banyak agenda besar lah ya. Misalnya pemilu sudah pasti. Kemudian di Sumatera Utara juga akan ada PON 2024. Abang sendiri melihat 2024 ini, apalagi kemudian kita kaitkan dengan kepemimpinan Edi Rahmayadi dan Edi Rahmayadi sebagai gubernur akan berakhir pada September tahun ini. Abang melihat apa yang sudah dilakukan Pak Edi dan jajarannya terhadap Sumatera Utara, mungkin ada yang harus diperbaiki. Saya kira tadi pemilu dulu ya. Pemilu itu agenda nasional. Februari ya pemilu. Pemilu itu Jakarta yang punya, karena partai-partainya itu hegemonik, dan kita hanya ikut di sini nih. Lalu kemudian bulan November itu pilkada. November ya. Lalu siapa yang akan menjadi calon? Jakarta juga. 2-3 orang Jakarta menentukan itu. Persis. Presiden Jakarta, partai juga semua. Caleg-caleg Jakarta semua. Jadi kita hanya ngasih suara di sini dan diharapkan baik-baik aja kita di sini. Satu, Pak Edi akan menyelesaikan masa tugasnya bulan September. Lalu apa yang menjadi catatan penting untuk beliau? Pertama, saya ingat bahwa era Mas mulai memerintah itu diwarisi utang yang cukup besar. Utang daerah. Utang daerah itu berapa ratusan miliar. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, tidak lama pemerintah muncul wabah internasional itu yang kita sebut dengan COVID-19 COVID itu. Semua pemerintahan lokal, daerah dan internasional merasakan dampaknya. Saya ingat di sini nih untuk mempertahankan pertumbuhan 3% saja, berat dan diperlukan uang. Pak Gubernur mengatakan itu 3,5 triliun. Hitungan saya enggak 7 triliun. Lalu dari mana uangnya? Minta Jakarta juga kolaps. We are refocusing now, dia bilang. Di refocusing now. Banyak sekali budget-budget yang mestinya secara teoritis masuk itu kolaps, dan kita mengalami hal yang sangat buruk di situ. Dan itu mendunia, bukan hanya kita. Lalu sebetulnya itu yang mengganggu seluruh dunia dalam menjalankan efektivitas pemerintahannya. Tercatat kurang baik seluruhnya itu. New normal yang sekarang terlihat sudah ada kemajuan. Misalnya angka pengangguran sudah mulai turun, lalu kesehatan sudah membaik, stunting misalkan sudah mulai beberapa daerah masih ada. Lalu kemudian kesehatan sudah ya. Pendidikan sebenarnya masalah nasional, sistemik sifatnya. Ada hal yang saya anggap tidak diperhatikan oleh bangsa kita ini. Pendidikan kita ini kan urusan negara dan masyarakat. Saya tidak tahu apakah sumbangan masyarakat lebih besar daripada sumbangan negara dan pemerintah. Bang Soeb, mungkin gini, tadi Abang menjelaskan soal utang, kemudian COVID-19. Apakah ini bisa dijadikan apologi misalnya terhadap? Bukan apologi, fakta. Dan kalau kita periksa akuntansi pemerintah daerah, itu ada di situ. Menurut Abang, Pak Edi dan jajaran ini struggling nggak dengan persoalan itu? Terpaksa menerima, mau bilang apa? Tidak ada give up, tak ada apologize, tapi itu fakta.
Yang tidak boleh tidak. Menurut Abang itu bisa ditangani, bisa dilalui? Ya sudah cicil apa semua saya sudah lihat tuh. Oke. Apakah sudah selesai sekarang saya nggak tahu. Itu faktor yang memperlambat entry point dari pemerintahan era Mas pada awal 2018. Itu maksud saya. Jadi kalau ada kelambatan, ada dua jawaban yang tidak bisa kita nafikan. Faktor apa? Kan kita harus diagnosis dulu itu. Pertama itulah tadi itu dia memiliki beban warisan. Yang kedua adalah situasi COVID itu. Dan COVID itu bukan hanya masalah Sumatera Utara, seluruhnya. Saya ingat dan saya ikut diskusi dan saya diwawancarai oleh TV-TV nasional mengenai itu. Pak Edi Rahmayadi ingin supaya mempertahankan kurang lebih 3 atau sekian persen pertumbuhan di zaman COVID itu. Dengan uang cuma 3, sekian triliun. Saya bilang itu nggak cukup, itu harus 7, sekian, hitungan saya begitu tuh. Saya ribut itu, jadi ya begitu. Dari mana uang kita? Dari mana uang kita? Jakarta juga kolaps gitulah. Ya. Dengan perjalanan 4 tahun setengah ini mungkin udah mau berakhir bulan 9. Ya. Menurut Abang gitu ya, yang memperhatikan banyak hal di Sumatera Utara termasuk provinsi ini berkembang. Ya. Apa yang paling menonjol dari kepemimpinan Edi Rahmayadi ini? Ada ribut-ribut politik lah mengenai infrastruktur multi years programnya itu ya. Oke. Yang kita kenal dengan 2,7 itu. 2,7 triliun. Di mana persoalannya? Mungkin ada komunikasi yang agak kurang baik gitu ya. Tapi kalau kita coba lihat. Sumatera Utara memiliki panjang jalan nomor 2 se-Indonesia setelah Jawa Timur. Betul. Ya. Siapapun gubernurnya pasti kewalahan untuk memenuhi perbaikan jalan itu. Ya. Uang banyak, tapi mekanisme sentralisme kan tidak semua uang yang ada di sini bisa kita belanjakan. Jakarta dulu, baru kembali ke sini. Tergantung mau berapa bagiannya nanti dikasih. Dengan dak dan dau, dan ada undang-undangnya, nggak bisa dinego-negokan itu. Undang-undangnya ada, rumusnya ada, sekitar berapa triliun gitu. Kalau kita punya APBD di sini 6, sekian tambah dak dan dau, sekitar belasan aja gitu, nggak bisa apa-apa itu untuk jalan kita. Pegawai kita sangat banyak dan itu hampir separuh barangkali porsi APBD itu. Selebihnya untuk belanja modal seperti apa? Itu masalah kita. Pemerintah menyadari hal ini. Januari yang lalu Pak Jokowi sudah memerintahkan Menteri PUPR. Kita akan kucurkan 32,7 triliun untuk daerah dan tidak mengganggu dak dan dau itu. Itu untuk daerah. Perbaikan jalan. Jalan kita ini kan bertingkat-tingkat. Ada nasional, ada provinsi, ada kabupaten kota dan ada desa-desa. Yang rusak itu seluruhnya. Jalan nasionalnya juga, jalan provinsinya juga, kabupaten kota. Dan kalau saya lihat cukup hebat itu Edi Rahmayadi, 2,7. Sedangkan budget nasional yang mau dikucurkan ini untuk mempercepat perbaikan jalan-jalan yang rusak itu, yang diviral-viralkan yang di Lampung kemarin ya cuma 32,7. Bayangkan 32,7 bagi 38 provinsi, 1, sekian aja. Kita udah ambil hebat itu, hampir 10% ya. Hebat. Jadi multi years itu sesuatu strategi lompat besar, big jumps itu. Memang ada konsekuensinya. Aturan mainnya kan dia harus selesai perfect sebelum berakhir masa jabatan. Itu teorinya. Jadi kita tunggu dan kita desak Pak Gubernur kita ini biar selesai sebelum berakhir masa jabatan. Itu teori dari multi years itu. Oh ya, tapi satu-satunya itukah dari kepemimpinan ini? Apakah infrastruktur? Saya kira itu keberhasilan, entah namanya atau apa, mengajak PON ke sini, satu perjuangan besar loh. Itu juga ya. Itu juga jawaban kali. Just imagine tahun 53 PON ketiga di sini dibawa oleh Pak Abdul Hakim Harhab, gubernur kedua. Sebelum dia bikin PON di sini nih, lalu dia bikin dulu Stadion Teladan. Tahun 50 dibikin itu. Luar biasa legasi itu. Dan tahun 53 sampai sekarang berapa tahun tuh? Baru ada PON lagi. Dan itu dikerjasamakan dengan Aceh, ya kan? Iya, betul. Enggak seistimewa pada zaman Pak Abdul Hakim Harhab dulu.
Jadi kalau berhasil membawa PON ke sini, event-event nasional seperti itu, sesuatu yang luar biasa saya kira itu. Kesiapan kita sebagai tuan rumah, tentu ada dampaknya kepada kita, untuk para wisata dan kebanggaan daerah, motivasi bagi semua kita. Saya kira itu bagus. Kalau menurut Abang tadi kita punya masalah tadi itu ya. Ya. Utang, Ya. COVID, tapi kok bisa nih pemimpinan ini Edi Rahmayadi ini sebagai gubernur Sumatera Utara itu kok bisa punya punya keunggulan-keunggulan yang tadi Abang sebutkan juga gitu. Kenapa bisa seperti itu gitu? Tentara kan bisa aja. Oh gitu ya. Jadi personal leadership itu ada ya, gagasan-gagasan, tidak pernah mau berhenti untuk mencari jalan, konsultasi sana sini. Saya tahulah ada beberapa rencana-rencana yang terkait dengan kekuatan modal dalam negeri, kekuatan modal luar negeri. Ada yang berhasil, ada yang tidak, dan itu tergantung kepada situasi kondisi nasional dan internasional. Yang penting menurut saya adalah motivasi untuk tetap never give up itu soal bagaimana ending hasilnya nanti. Mari kita lihat sama-sama di akhir masa periode. DPR akan membuat evaluasi dan rakyat juga akan merasakan apa yang perlu. Tapi Edi Rahmayadi harus bikin legacy. Oke. Era Mas akan berakhir bulan 9. Ya. Tantangan masih ada nggak untuk Edi Rahmayadi? Besar Apa kira-kira menurut Anda? Coba ya. Dalam memimpin Sumatera Utara ini. Dari belasan gubernur kita, saya catatkan dulu 5 atau 6 legasi dari gubernur yang pertama dulu. Sebelum beliau. Sebagai komparasi. Sebagai komparasi ya. Agak panjang waktu sedikit. Pertama, Pak SM Amin. Di zaman instabilitas luar biasa dalam dan luar negeri bergolak di sini setelah kita merdeka dan tidak diakui oleh penjajah Belanda itu. Ada masuk agresi, dia mempertahankan wilayah ini, konsolidasi kekuatan nasional bangsa kita, sampai pindah itu Sumatera Utara ibu kotanya ke Siantar. Di Siantar itu nanti kita lihat dulu di mana kantor gubernur yang di Siantar itu harus dibikin menjadi cagar budaya itu. Itu satu orang yang memiliki luar biasa. Dan setelah pergi dari sini, balik lagi menjadi periode kedua setelah menjadi gubernur di Riau kalau nggak salah. Yang kedua Abdul Hakim. Abdul Hakim itu adalah presiden yang menjadi panitia untuk pembangunan USU. Dia sadar betul. Gubernur Pak Abdul Hakim ini sadar betul bisa apa Sumatera Utara kalau SDM-nya tidak bagus. Maka dia bikin itu USU. Walaupun tidak di tangannya selesai, tapi dia mengawali gagasan itu, inisiatif itu. Tentu bersama tokoh-tokoh lain di sini. Tokoh-tokoh Melayu kita, Pak siapa lupa saya itu, Dr. Mansur termasuk itu ya. Lalu kemudian dia adalah orang yang sangat dihitung, wakil Perdana Menteri dulu. Setelah dari sini. Itu tadi membawa PON dan lain sebagainya. Seterusnya Marhalim. Marhalim adalah jembatan penghubung antara Orde Baru dan Orde Lama dan Orde Baru. Transisi juga ya. Transisi yang keras begitu rupa. Dia mampu mengamankan itu. Marhalim Harahap adalah orang yang mencontohkan bagaimana membuat jalan 25 tahun baru boleh mulai rusak. Saya ulangi, 25 tahun baru boleh mulai rusak. Itu Marhalim itu. Dia memiliki kesenangan olahraga. Dia tahu rakyatnya suka olahraga. Dia bikin olahraga. Olahraganya apa? Pilihannya adalah sepak bola. 8 kali event itu dilaksanakan di sini. Itu bukan event Medan, bukan event Sumut, bukan event Indonesia, tapi agenda FIFA. Agenda FIFA. Marhalim Cup itu. Agenda FIFA itu Marhalim Cup itu. Jadi kalau ada yang bertanya kepada Pak Roji, siapakah manusia bola terbaik Indonesia? Tidak ada orang kecuali itu. Terunggul itu di Indonesia. Harus diusulkan itu oleh para jurnalis supaya itu Marhalim ya. Lalu kemudian EWP Tambunan. EWP Tambunan itu unik ya, agak eksentrik orangnya. Ini kalau ada itu Silva dan sebagainya, ya, udah simpan aja. Ada yang kembali Jakarta uang itu, harus kembali ke Jakarta. Dibilang orang dia bodoh. Saya tidak mau. Bisa kita buat program-program sehingga tidak ada temuan, tapi useless, tidak ada gunanya. Dia tidak mau itu. Kembali ke Jakarta. Jadi sebelum ada KPK, dia sudah tahu bagaimana
cara mengamankan harta negara. Dia sangat paham membedakan mana uang pribadinya, mana uang publik. Gitu. Dia melakukan itu. Satu saudara Jenderal Sreka. Sreka itu menggagas program besar itu Marsi Pature Hutana B. Ya. Kalau disebut tuh Pasikap Huta Kemulihenta. Itu sebenarnya program-program yang sifatnya itu konsolidasi kekuatan kita. Ya. Sama seperti yang sekarang kita merasakan kekuatan uang kita nggak cukup. Ya. Maka bagaimana caranya itu? Mencari komunikasi dengan para perantau. Mereka pulang. Uang yang mereka bawa tak perlu masuk ke kas Pemda, pemerintah daerah. Tapi investkan ada di kampung. Bikin itu entah kebun kopi, sawit, apa macam-macam itu. Menggerakkan daerah itu. Apa yang kurang infrastruktur dan sebagainya itu sangat besar manfaatnya. Semacam kebanggaan daerah, disadarkan bahwa saya sebagai putra Sumatera Utara memiliki kewajiban untuk menyumbang seberapapun. Kurang lebih begitu. Yang terakhir adalah Rijal Nurdin. Apa kehebatan beliau ini? Seperti Muara Halim, dia adalah jembatan antara Orde Baru dengan transformasi. Reformasi. Ya, transformasi. Dan mulus. Tidak ada gejolak yang cukup berarti. Walaupun besar sekali itu, gerakan itu hingga menumbangkan Pak Harto, tapi Pak Rijal Nurdin mampu memanage emosi rakyat. Lalu kemudian semua kekuatan revolusioner itu untuk tidak menjadi caustik dan sebagainya. Kalau itu semua sangat besar dan yang disebut legasi itu hampir tidak bisa diulangi oleh siapapun. Lalu Pak Edi Rahmayadi akan memiliki legasi apa? Itu pertanyaannya. Saya usul itu infrastruktur tadi itu ditolongilah supaya betul-betul memberikan nama baik bagi beliau. Sesuatu yang perlu menjadi apa kita di situ adalah bagaimana supaya tepat waktu. Tantangannya kan cukup besar juga itu. Betul, pasti. Jadi bagaimana caranya untuk mengatasi tantangan itu menurut Anda? Pertama, budgetnya tentu sudah ada. Ya. Kemudian yang kedua, di manage supaya jangan ada deviasi, penyimpangan. Baik itu dalam bestek seperti di kota yang lain itu, bestek, ukuran dan lain sebagainya itu. Jangan jadi temuan dan harus menjadi kebanggaan bagi Sumatera Utara. Seperti Pak Muara Halim itu orang mengenang. Dia sangat bagus membuat jalan, kualitasnya bagus dan bangga mengenai itu. Kalau legislatif sendiri menurut Abang bukan tantangan bagi pemimpinan Edi Rahmayadi? Pasti pemerintah daerah itu kan dua komponen, eksekutif gubernur dan yang 100 anggota dewan itu. Itu di dalam undang-undang begitu. Mereka pemerintah juga. Menurut Abang bagaimana Pak Edi komunikasi dengan legislatif? Itu biasa saja. Harus ada dinamika. Sumatera Utara ini kan memiliki satu warisan nilai-nilai sosial dan budaya demokratis yang luar biasa. Jadi kalau nggak bertengkar, kadang-kadang nggak sehat juga badan kira-kira begitu ya. Lazim aja, jangan terlalu terkejut di situ tuh. Dan kita punya warisan itu, misalkan kan Prima dari bahasa Belanda, Prima dari sini tuh. Dari sini. Sehingga menjadi istilah nasional, Prima gitu ya. Lalu ini kan adalah kota ketua, sejuta ketua. Itu semua ketua. Ketika ada yang lebih tinggi lagi, ketua besar kita bilang kan. Itu jadi, sudah viral itu kalau istilah itu ya Bang. Jadi hal itu sudah biasa ya menurut saya. Kalau sektor yang menurut Abang perlu digenjot lagi di pemerintahan Edi Rahmayadi ini, apa yang mungkin harus paling digenjot? Saya kira pertanian ya. Pertanian. Karena mayoritas warga kita ada bergayut pada sektor itu. Oke. Ayo kita periksa dulu infrastrukturnya. Apakah hal ihwal yang terkait dengan jalan, jembatan ke sarana produksi. Lalu kemudian irigasi yang berkualitas dan hal ihwal yang terkait dengan itu. Nah, konektivitinya dengan pasar. Menata pasar. Supaya rakyat itu tidak dirugikan oleh tengkulak-tengkulak. Nah, kalau kita memberikan perhatian kepada pertanian itu, walaupun tahun demi tahun terdapat penurunan porsi sumbangan dia ke PDRB, tapi saya yakin kita masih memiliki harapan untuk revitalisasi intensifikasi. Persoalannya, Indonesia sedang ditantang oleh dunia. Negara yang sangat agraris. Kok bawa beras dari mana-mana? Gak malu sih katakan. Jadi Sumatera Utara bisa memberikan jawaban tangkas tentang itu.
jika intensifikasi dari pertanian itu Ya. dengan berbagai produknya, terutama pangan itu luar biasa. Ingat pada tahun 30-an Ya. di akhir masa penjajahan itu Belanda merencanakan food estate di sekitar Humbakas melintas sampai ke batas sana daerah Dairi. Ya. Oh, itu dalam rencananya itu adalah sebuah industri, pusat industri Pangan. pangan untuk memasok kebutuhan dunia. Gitu tuh. Kenapa gak jadi orang-orang pintar akademisi di situ melihat, kita akan membuat satu peragaan kolonialisme yang luar biasa. Kita akan hidup bermewah-mewah, bersenang-senang di sekitar orang miskin dan itu rawan. Meludah saja orang rakyat miskin semakin mati kita. Itu gak jadi. Gak jadi itu. Tapi dalam bayangan mereka hitungannya rinci begitu rupa. Saya baca ulang itu luar biasa. Akan memasuk bahkan ke Australia, ke Amerika, ke Eropa bahan-bahan produk dari kita ini. Dan itu bukan hal luar biasa. Tapi akhir abad 19 itu saya itu kita adalah sebuah daerah yang secara industrial itu modern kapitalisme baru di sini dengan perkebunan kita. Kita terkenal di dunia, di Jerman sana itu atau di mana-mana di Eropa sana itu dengan tidak hanya kopi, tidak hanya teh, tapi juga itu tembakau Delhi itu luar biasa. betul. Saya nggak tahu di mana sekarang itu. Tapi itu nostalgia yang indah itu sebenarnya. Maksud saya, bisakah kita mereview itu, merevitalisasi itu? Itu masih ada sekarang potensi kita. Jika kita intens memperhatikan pertanian itu, saprodinya diurus, pupuk-pupuk jangan dimain-mainkan oleh siapapun, sehingga produktivitas begitu tinggi. Betul. Kita bisa memberi jawaban kecil kepada bangsa dan negara ini bahwa sebagai negara agraris yang memiliki historis yang luar biasa, Indonesia bisa bangkit. Semestinya kan Indonesia pada tahun 2023 sekarang itu menjadi mangkok pangan bagi dunia dan sekaligus menjadi pengendali politik pangan dunia. Mestinya begitu. Itu luar biasa itu. Nah, ini isu PBB, isu internasional ini. Dan kita memiliki itu. Siapa-siapa atau negara mana yang mengingkari potensinya, itu luar biasa, itu berdosanya kepada diri daripada rakyat, kepada sejarahnya. Memang ini menarik bahwa pertanian, berarti pertanian harus kita dorong gitu ya Bang. Tapi ya masalah lahan yang terus hilang juga masalah, tapi nggak kita bahas di sini nih Bang. Biar orang lain aja yang bahas. Ini Bang, situasi kita ini kan sangat dinamis. Masyarakat kita juga punya kebutuhan yang sangat beragam. Gitu. Masyarakat Sumatera Utara ini dalam pandangan Abang terkait terhadap pemerintahan Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara itu sebenarnya masyarakat itu butuh apa? Apakah misalnya kebutuhan dasar aja dipenuhi kami sudah senang misalnya, atau ada hal lain yang sebenarnya menurut Abang dalam pandangan Abang sebagai pakar sosiologi politik yang berkaitan dengan masyarakat dalam kondisi saat ini masyarakat Sumatera Utara itu butuh yang seperti apa dari pemerintah? Sumut itu memiliki catatan sejarah penyetor tokoh-tokoh besar yang sangat berperan di dalam mendirikan Indonesia, membesarkan Indonesia. Jadi ada obsesinya luar biasa. Dikasih makan orang Sumatera Utara itu nggak cukup, tidak cukup di situ, karena nilai-nilai obsesinya luar biasa. Jadi dia memiliki long term vision ke depan yang luar biasa, tidak hanya yang dangkal-dangkal aja. Nah, karena itu semua pemimpin Indonesia di Sumatera Utara sangat tinggi kriterianya. Tidak hanya sanggup untuk memberikan kebutuhan dasar, menjamin itu, pasokannya dan security-nya di arah itu, tapi juga profilnya. Profil itu mungkin orang suka dengan ijo-ijo apa dan sebagainya itu terbukti dengan ormas-ormas sering pakai itu. Dia rasa bangga di situ, tertompang rasa bangga dia itu. Kalaupun orang lain yang memakai seragam militer, tapi dia ikut juga di situ. Tentu saja masyarakat tidak bisa hidup dengan cerita demi cerita, tapi realitas kehidupan bagaimana. Orang Sumatera Utara ini sangat suka sekolah. Apapun dikorbankannya untuk sekolah. Persis. Pendidikan itu sangat luar biasa karena mobilitas sosial, eskalasi sosial didasari dengan bagaimana pendidikan mau diselesaikan. Karena itu kita harus memperhatikan secara lebih fokus
pada pendidikan ini. Infrastruktur kita dan pendidikan itu juga masih belum bagus dan data nasional juga masih begitu. Ya. Bayangkan ini masalah nasional. Kita masih memiliki agenda yang luar biasa soal guru honorer. Guru honorer itu gajinya 300.000 sebulan dan dibayarkan 3 bulan, 900.000 3 bulan. Sebetulnya negara apa kita ini dengan cara seperti itu? Saya meminta negara menghapus itu. Setiap orang yang seperti itu diangkat jadi guru dan dinaikkan gajinya. Standar dasar guru sebaik mengajar, menurut saya SD atau apa sampai perguruan tinggi itu 10 juta. Oh, besar itu. Loh, negara. Jadi guru aja lah nanti. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu dituntut oleh para pendiri negara dan dicantumkan itu di dalam pembukaan konstitusi. Apa jalan untuk itu? Harus kita bawa bangsa ini kembali ke Indonesia untuk mereview apa dulu janji Republik kita ini kepada bangsa dan kepada Tuhannya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan guru honorer, secerdas apa yang bisa kita bawa bangsa ini. Itu satu hal yang sangat paradoks menurut saya. Standarnya tinggi. Ya. Seorang pemimpin Sumatera Utara ini. Ya. Rakyatnya yang menginginkan, maka tidak sembarangan orang bisa datang ke sini. Oh gitu. Iya. Tidak sembarangan itu. Tantangannya itu kan cukup banyak tuh ya, Bang. Ya. Provinsi Sumatera Utara, Pemprov apa yang harus dilakukan menurut Abang? Pertama, meningkatkan kemampuan mengadaptasi teknologi, lalu kemudian semua pelayanan publik itu harus direvitalisasi. Rakyat perlu itu. Ibarat sebuah etalase itu adalah bagian luar yang sangat mudah bagi rakyat mengatakan apakah ini bagus atau buruk. Jadi etalasi depannya itu harus kita perbaiki. Public policy yang menunjukkan bahwa rakyat adalah menjadi determinan utama dalam pikiran pemimpinnya. Nomor 2. Yang ketiga juga harus ada kebanggaan. Misalkan nanti kalau PON sekedar tuan rumah apaan? Harus ada emas, ya kan? Betul, persis. Nah, misalnya di situ kan ada para jurnalis ikut. Jadi PWI-nya dapat emas 2 gitu saja kan. Sehingga menjadi kisah yang membanggakan bagi kita itu. Tidak boleh hanya sekedar menjadi tuan rumah bagi PON. Tapi ayo kita targetkan. Tentu tidak semua cabang ya. Cabur-cabur itu kita pilih yang mana. Mungkin pencak silat, mungkin apa boxing atau apa. Diperhatikan. Arung jeram. Arung jeram. Gitu-gitu mas saya. Karena itu simbol-simbol itu memicu satu solidarity di antara masyarakat kita. Sama seperti bola dulu di saat Pak Marah Halim itu kompak sekali rakyat kita. Dilupakannya bahwa dia belum makan. Dilupakannya bahwa dia pulang dari Stadion Teladan jalan kaki. Iya kan? Nompang sama orang gitu-gitu. Solidarity-nya itu luar biasa dengan olahraga itu, sportivity dan lain sebagainya. Tapi itu jawaban filosofis luar biasa. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan ini bisa memahami apa yang dimaksud Bang Sohib ya. Itu cukup dalam saya kira. Mungkin terakhir Bang dari saya ini. Dengan pertanyaan, kita kembali ke awal. Sumatera Utara 75 tahun. Ini sudah ada di mana? Mungkin sebagai closing statement Abang. Saya ingin menawarkan satu hal. Mungkin Pak Gubernur kalau nyimak ini, ya maafkan saya akan memberikan sesuatu. Indonesia sudah memiliki sebuah platform gagas utama, ajaran dasar, doktrin dasar tentang apa yang akan saya maksudkan ini. Sumatera Utara tanpa pengangguran. Tidak ada penganggur. Caranya bagaimana? Di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan tujuan pendidikan itu tidak ada penjajahan. Kemudian pasal 27 ayat 2 Undang 45 bunyinya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Kira-kira apa interpretasinya ini? Apakah kita harus nunggu Xi Jinping membawa modal kapital di sini baru ada pekerjaan? Tidak. Pengangguran tidak boleh terjadi. Saya searching dan saya pelajari beberapa negara itu mereka mencoba. Di Australia misalnya, ada teman saya menelpon, saya akan pensiun besok katanya. Lalu kerja apa? Saya dikasih pensiunan, padahal di swasta. Gajinya itu 15 jutaan sebulan dibayar 2 kali. Di Australia dia bilang, kalau ada warung tutup, pemerintahnya cemas. Kenapa? Kok tutup ini?
warung ini. Pemerintah ngerti kalau warung jalan, ada sirkulasi ekonomi, ada penyerapan tenaga kerja, dan ada kemudahan-kemudahan. Kalau di negeri antah berantah, ngurus izin usaha juga luar biasa. Setelah berdiri itu, premannya bolak-balik datang setiap jam, sehingga terpuruk itu pengusaha. Saya tahu itu negeri antah berantah itu di mana itu. Ya tahu ya. Saya teruskan dulu mengenai Sumatera Utara tanpa pengangguran itu. Ya. Katakanlah sekarang di Sumatera Utara berapa persen pengangguran itu? Sebutlah misalkan, let's say ya, katakan aja misalnya ya, kira-kira 10 ribu misalkan Turun, ya. Angkanya bukan ini, 10 ribu. Kasih mereka 2 juta sebulan, 7 kali di bawah UMR. Ya memang ini last resort. Last resort itu pekerjaan terakhir yang masih bisa diadakan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawabnya, responsibility dari pemerintah itu kepada rakyatnya. Karena pekerjaan itu harkat dan martabat, bukan hanya sekedar nyambung hidup, harkat, martabat dan harga diri. Jadi kalau orang tidak punya pekerjaan, itu sedihnya luar biasa. Tak punya harga diri. Jadi kasih dia pekerjaan. Di sektor mana? Sektor pemerintah. Last resort itu. Kasih 2 juta. Berapa harga apa yang diperlukan? Saya hitung-hitung tadi malam itu 8, sekian triliun untuk Sumatera Utara. Karena saya akumulasi semua pengangguran di 33 kabupaten kota. Semuanya 8,9. Kalau agregat dari APBD se-Sumatera Utara, Sumut, kota-kota kabupaten itu sekitar 64 sampai 70 triliun. Berapalah 8,5 triliun itu dibanding 84. Minta lagi kombinasi dari APBN untuk ini. Sehingga setiap manusia tidak boleh ada yang menganggur dan itu sangat berpengaruh. Dan kalau dia memiliki uang 2 juta, itu tidak dibawanya ke bawah bantal, tapi akan ada sirkulasi ekonomi. Harkat martabat itu dijamin oleh Yang Maha Kuasa. Kita menjaga dan mempromosikan. Pemerintah posisinya ada di situ. Jangan sempat ada satu pun warga negara gara-gara tak punya pekerjaan hilang harkat dan martabatnya. Gagal negara itu. Waduh. Jadi Indonesia tanpa pengangguran nanti akan kita ceritakan pada calon presiden. Tapi ini saya ingin berdiskusi lebih spesifik dan saya paparkan angka-angka dan bagaimana mekanismenya, simulasinya Sumatera Utara tanpa pengangguran. Dan saya hitung-hitung kita mampu untuk itu. Di Medan misalnya sebagai contoh ya, yang saya lihat tempat itu. Sekitar 300-400 miliar dia keluar setiap tahun untuk tenaga honorer. 300 pada tahun. 300 sampai 400 miliar. Tambah aja sedikit itu. Supaya lebih banyak orang. Diserap di mana? Di lingkungan. Ada simulasi yang perfect untuk itu. Mudah-mudahan Pak Edi mendengarkan dan mau diskusi mengenai itu. Banyak yang dengar nih, bukan Pak Edi aja nih. Mana tahu saya juga minat, bisa juga saya pakai ini. Ya, saya setuju. Baik, terima kasih banyak Bang Sohib sudah berkenan hadir di podcast Apa Cerita. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Hari ini diskusi atau cerita yang kami lakukan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap stay tune di podcast Apa Cerita. Jangan lupa like, share, and comment. Dan tentu saja akan banyak informasi yang bermanfaat Anda akan terima. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.